Nama saya Kartu Mustiawan, saya dari Komunitas Belajar Budaya dan kurator museum serta sejarawan. Untuk aktif di Komunitas Belajar Budaya sejak tahun 2003 ya, waktu itu menjadi volunteer di Museum Sejarah Jakarta. Jadi kegiatan Komunitas Belajar Budaya awalnya memang kami di teman-teman di Komunitas Belajar Budaya menjadi volunteer di Museum Sejarah Jakarta, karena pada saat itu ada kegiatan namanya wisata kampung tua dan kemudian menjadi kunjungan kampung-kampung bersejarah di Jakarta. Itu diadakan setiap 1 bulan sekali oleh pengelola Museum Sejarah Jakarta. Kami mengajak masyarakat umum untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang ada di Jakarta dengan latar belakang tentu yang terkait dengan narasi atau konten Museum Sejarah Jakarta seperti itu. Jadi banyak tempat-tempat yang dikunjungi dengan rute yang berbeda-beda di setiap bulannya. Ya, jadi Museum Juang 45 atau dikenal juga dengan Menteng 31 adalah salah satu bangunan bersejarah yang berada di kawasan Menteng ya. Dari, kalau kita bicara mengenai kawasan Menteng, ini adalah kawasan yang elit ya, mulai dari zaman Hindia Belanda bahkan sampai sekarang ya. Di sana memang terdapat perumahan-perumahan yang sudah masuk ke dalam bangunan cagar budaya, di mana salah satunya adalah Museum Juang 45 seperti itu. Dan kenapa dinamakan Menteng 31, karena memang bangunan ini berada di Jalan Menteng nomor 31 dan ini bangunan ini salah satu bangunan yang bersejarah yang ada di kota Jakarta seperti itu. Jadi gedung ini awalnya digunakan oleh Hotel Skumper. Jadi di kawasan Jakarta ini banyak hotel ya, selain ada hotel Desinder, Galeri dan lain sebagainya. Salah satu adalah Hotel Skumper yang berada di Menteng 31 seperti itu. Nah, Hotel Skumper ini pada tahun 1942 atau pada saat Jepang masuk, pada saat pendudukan Jepang, gedung ini diambil alih oleh para pemuda dan oleh Jepang pada saat itu. Kemudian oleh tentara Jepang, bangunannya dijadikan sebagai markas untuk para pemuda pada saat itu ya, yang dikenal dengan Angkatan Baru Indonesia. Jadi tujuan tentara pendudukan Jepang untuk menyiapkan para pemuda ini adalah untuk semacam pada saat itu kan tentara pendudukan Jepang ada pendekatan kepada masyarakat Bumiputra ya, atau Indonesia, terutama para pemuda untuk melakukan propaganda seperti itu. Nah, para pemuda pelajar dan mahasiswa ini difasilitasi tempat oleh tentara pendudukan Jepang agar tujuannya adalah untuk melakukan propaganda dengan tujuan Jepang. Tapi justru ini beralih di kemudian hari ya, karena para pemuda ini justru akan berbalik melakukan penyerangan ya dalam tanda kutip kepada tentara pendudukan Jepang, karena pertemuan-pertemuan kemudian oleh para mahasiswa, oleh para pemuda pada saat itu adalah terkait dengan kemerdekaan bangsa Indonesia seperti itu. Nah, perlu diketahui juga sedikitnya ada 4 asrama yang ada di Jakarta pada saat itu ya. Selain Menteng 31, ada juga yang Baperpi yang ada di Jalan Cikini nomor 71, nggak jauh dari Museum Juang 45. Kemudian juga ada di Kebon Sirih nomor 80 dan juga ada di Perapatan 10. Jadi 4 bangunan asrama ini dulu mempunyai peran penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia seperti itu. Ya, jadi banyak tokoh-tokoh pemuda Menteng 31 yang kemudian setelah kemerdekaan menjadi pejabat atau menjadi bagian pemerintah ya, katakanlah seperti ada Malik, Rihana, Khairul Saleh, Ayam
Hanafi dan sebagainya, juga salah satu tokoh-tokoh pemuda yang mempunyai peran penting dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia seperti itu. Dan tentu saja masih banyak tokoh-tokoh lainnya, karena pada saat itu karena kan gedung Menteng 31 ini semacam untuk sekolah politik ya. Dulu ada sekitar 50 sampai 70 siswa yang ada di gedung Menteng 31, dan mereka dulu diberikan pendidikan oleh beberapa tokoh-tokoh tua ya, dalam tanda kutip, seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Jamil dan lain sebagainya, untuk memberikan pendidikan kepada para pemuda ini, baik dalam hal politik, dalam hal ekonomi, dalam hal sejarah, filsafat dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya awalnya pada saat Jepang membentuk sebuah lembaga Genshibu ini adalah memang untuk mendukung propaganda tentara pendudukan Jepang ya. Jadi bagaimana pemuda ini memberikan hal produktif, terutama terkait dengan mengajak masyarakat untuk mendukung tentara pendudukan Jepang. Tapi kan memang di kemudian hari justru para pemuda ini sebaliknya ya, itu melakukan perlawanan terhadap pendudukan Jepang ya, terutama dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu tadi diberikan pendidikan ya oleh Soekarno, katakanlah terkait dengan ilmu politik seperti itu kan, kemudian mengenai ekonomi, sejarah, filsafat dan sebagainya, karena tujuannya tadi terkait dengan upaya untuk kemerdekaan seperti itu. Nah, kemudian tujuan pemuda ini adalah ya tadi terkait dengan upaya kemerdekaan bangsa Indonesia seperti itu. Karena tadi pemuda dengan beragam karakter tadi ada membentuk badan-badan yang cukup banyak ya, termasuk dengan komite Panaksi tersebut seperti itu, dan juga terkait dengan peran sekitar persiapan proklamasi ya, terutama pada saat penculikan tokoh Soekarno-Hatta dari Jakarta dibawa ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Inilah tokoh-tokoh yang semuanya berada di Menteng 31. Iya, jadi pemuda Menteng 31 cukup banyak berperan dalam hal pertama pada saat persiapan kemerdekaan ya, terutama di tanggal 16 Agustus. Sebenarnya sebelumnya sudah ada proses ya. Jadi pada saat Soekarno Hatta baru tiba di Kemayoran pun sudah coba ditemui oleh para tokoh dari Menteng 31 ya, ketika untuk mencoba mendesak untuk memerdekakan ya, sebelum kemerdekaan itu dijanjikan oleh tentara Jepang. Karena para pemuda ini dengan mendengarkan radio dari luar sudah tahu bahwa Jepang itu sudah kalah oleh sekutu. Oleh karena itu Indonesia harus cepat-cepat memerdekakan diri dari Jepang. Kemudian kan tokoh tua ini tidak setuju, dan akhirnya oleh para pemuda dari Menteng 31 dan juga dari tokoh-tokoh lain tadi melakukan pertemuan di lembaga Ekman ya. Sekarang itu lokasinya berada di seberang stasiun Cikini. Itu adalah salah satu bangunan lama di sana dulu, di mana para pemuda menyusun bagaimana strategi agar Soekarno-Hatta ini mau memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi salah satunya adalah membawa mereka keluar dari Jakarta, yaitu ke daerah Rengas Dengklok, yang dimana di Rengas Dengklok itu sudah dikuasai oleh tentara peta yang memang sebagian adalah dari bangsa Indonesia pada saat itu. Itu adalah hal yang pertama, bagaimana persiapan di proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana setelah 17 Agustus Indonesia merdeka dan 18 Agustus 1945 diangkatlah presiden dan wakil presiden ya, Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian
di Menteng 31 ini juga kemudian di bentuk komite van aksi. Jadi salah satunya adalah bagaimana setelah Indonesia Merdeka ini melakukan pengambil alihan aset-aset yang masih dikuasai oleh tentara Jepang pada saat itu. Jadi ini salah satu bagaimana peran pemuda pada saat itu untuk melakukan atau mengambil alih terutama fasilitas umum ya yang ada di Jakarta pada saat itu. Ya, jadi selain berperan terkait dengan persiapan proklamasi, Menteng 31 ini terutama para pemuda juga mempunyai yang peran penting dalam proses pengambil alihan jawatan kereta api pada saat itu ya. Jadi di tanggal 2 mereka membentuk sebuah rapat dan para pemuda ini mengunjungi tokoh-tokoh pemuda kereta api pada saat itu seperti itu. Jadi tujuannya adalah untuk mengambil alih transportasi terutama kereta api yang ada di Jakarta. Nah kemudian kenapa kereta api ini jadi pertanyaan menarik sebenarnya. Jadi kenapa sih para pemuda Menteng 31 mengambil alih kereta api? Karena kereta api ini adalah pada saat pendudukan Jepang ini ada pembatasan terkait dengan transportasi ya, karena Jepang ingin membatasi gerak para pemuda dan tentu saja masyarakat. Jadi beberapa rute perjalanan itu dibatasi, salah satunya adalah kereta api. Nah ini pemuda punya peran penting dalam melakukan pengambil alihan kereta api, karena dengan cara mengambil kereta api yang sebagai fasilitas umum ya, terutama untuk terkait dengan transportasi, ini akan memudahkan untuk konsolidasi antara wilayah yang ada di Jakarta dan di luar Jakarta. Oleh karena itu setelah di tanggal 2 September pemuda Menteng 31 ketemu dengan buruh dan juga pemuda kereta api pada saat itu yang ada di Manggarai, kemudian mengupayakan untuk bagaimana melakukan proses pengambil alihan jawatan kereta api untuk wilayah barat yang pada saat itu lokasinya atau kantornya berada di stasiun Jakarta Kota seperti itu. Nah kemudian, ini ada cerita yang menarik sebenarnya, karena waktu itu para pemuda kereta api ini masih ragu-ragu apakah ikut menjadi bagian daripada Republik atau bukan. Nah kemudian ada beberapa pemuda dari Menteng 31 nih dulu yang seolah-olah menyamar mewakili dari jawatan kereta api yang ada di wilayah Jakarta, wilayah Jawa Barat, wilayah Jawa Timur dan wilayah Jawa Tengah seperti itu. Mereka bilang bahwa mereka perwakilan dari kereta api dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk meyakinkan para pemuda kereta api dan juga para buruh yang ada di Jakarta seperti itu. Dan kemudian di tanggal 3 September 1945 kemudian para pemuda baik itu kereta api maupun Menteng 31 maupun para buruh kemudian berkumpul di Jalan Menteng 31 ini. Nah kemudian dari Menteng 31 ini kemudian bergerak menuju ke stasiun Jakarta Kota ya. Mereka ada yang naik sepeda, ada yang jalan kaki, ada yang naik tram ya, karena kan tidak jauh dari Menteng 31 ini kan ada jalur tram. Nah kemudian mereka menuju ke stasiun Jakarta Kota. Nah kemudian juga para pemuda kereta api dari Manggarai ya, karena di sana ada Dipo Manggarai, kemudian dari stasiun Jatinegara, kemudian dari stasiun Pasar Senen, semuanya datang ke stasiun Jakarta Kota. Jadi ribuan orang berkumpul di stasiun Jakarta Kota yang mengepung dari wilayah sisi utara, sisi barat dan juga sisi selatan seperti itu. Nah pada situ ada tokoh dari Menteng 31 menemui tentara Jepang yang pada saat itu berada di stasiun Jakarta Kota, bahwa para pemuda ini sudah akan melakukan pengambilan kereta api, dan kereta api ini akan menjadi milik bangsa Indonesia seperti itu. Nah mulai tanggal 3
September tersebutlah dan kereta api dikuasai oleh para pemuda yang ada di Jakarta. Dan kemudian karena 1.000 orang lebih yang hadir di stasiun Jakarta Kota, nah kemudian tentara Jepang yang ada di stasiun Jakarta tersebut yang pergi begitu saja, tidak melakukan perlawanan. Jadi sejak 3 September 1945 ini adalah cikal bakal bagaimana kereta api yang ada di stasiun Jakarta Kota diambil alih oleh para pemuda dari Menteng 31, masyarakat Jakarta pada saat itu, termasuk juga para pemuda kereta api dan juga para buruh seperti itu. Itu di peristiwa di tanggal 3 September. Nah kemudian pada esok harinya di 4 September 1945 para pemuda ini juga kemudian mengambil alih jalur tram yang kantor pusatnya saat itu ada di Kramat Raya, tidak jauh dari Pasar Senen. Kemudian di tanggal 4 tersebut juga sama, tentara Jepang diusir dan sejak itulah dikuasai jalur tram dan kereta api yang ada di Jakarta menjadi milik bangsa Indonesia. Nah kemudian para pemuda dan melaporkan ke Soekarno ya bahwa jaringan kereta api sudah dikuasai oleh bangsa Indonesia. Dan sejak itulah kereta api maupun tram mulai dicoret-coret, dipasang bendera putih segala macam. Dan ini juga salah satu propaganda, salah satu bagaimana dulu untuk menyiarkan bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka. Termasuk juga di stasiun Jakarta Kota dulu ada percetakan ya, biasa untuk nyetak tiket-tiket. Itu akhirnya percetakan itu digunakan untuk mencetak selebaran-selebaran mengenai informasi bahwa tanggal 17 Agustus sudah dilakukan proklamasi kemerdekaan. Nah melalui selebaran-selebaran yang dicetak di stasiun Jakarta Kota ini semakin banyak masyarakat yang tahu bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka 17 Agustus 1945 seperti itu. Nah selebaran ini kemudian dikirim ke daerah-daerah yang ada di Indonesia melalui percetakan yang ada di stasiun Jakarta Kota seperti itu. Nah kemudian pengambil alihan juga akhirnya bergeser ke arah Jawa Tengah ya, terutama di Semarang yang dilakukan pada 26 September 1945 dan puncaknya adalah pengambil alihan jawatan kereta api di Bandung ya, karena kantor pusatnya di Bandung pada tanggal 28 September 1945. Nah tanggal 28 September ini diperingati sebagai hari kereta api Indonesia. Jadi para sahabat museum, kaum muda, kaum milenial, kita punya peran yang penting dalam menjaga kemerdekaan dan kita menghargai nilai-nilai sejarah dari para pejuang bangsa yang sudah berkorban untuk kemerdekaan bangsa Indonesia.